Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Hadi Kusuma dengan NIM D1C023057. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Putri Maharani ST MSc. Di sini saya akan mempresentasikan metode pengujian DRC, metode pengujian kadar abu, dan metode pengujian kadar kotoran. Yang pertama yaitu metode pengujian DRC atau Dry Rubber Content. Dry Rubber Content atau kandungan karet kering adalah persentase bobot karet padat yang terdapat dalam lateks segar atau lateks pekat setelah dikeringkan. DRC mencerminkan jumlah bahan karet aktif yang dapat dihasilkan dari suatu volume lateks. Nilai ini merupakan indikator utama dalam penentuan kualitas dan harga jual lateks. Tujuan pengujian DRC yang pertama itu menentukan kandungan karet kering dalam lateks sebagai acuan komersial dalam penetapan harga antara petani dan pabrik. Yang kedua, digunakan untuk mengontrol mutu dalam proses pengolahan lateks menjadi produk akhir. Misalnya lateks pekat, RSS, atau cerip. Yang ketiga, menilai efisiensi proses penyadapan dan pengolahan awal lateks. Prinsip pengujian Delsi. Metode ini berdasarkan pengeringan sempurna lateks untuk menghilangkan air dan bahan volatil lainnya. Setelah proses pengeringan pada suhu konstan, sisa yang tertinggal adalah karet kering. Nilai DRC dihitung dari perbandingan berat karet kering terhadap berat lateks basah. Jenis proses yang terlibat, perubahan fisik berupa penguapan air atau dehidrasi tanpa perubahan kimiawi terhadap karet. Contoh metode pengujian DRC. Yang pertama itu pada PT Perkebunan melakukan pengujian DRC secara rutin di laboratorium kebun untuk menilai mutu lateks hasil sadapan dari petani mitra. Yang kedua, industri lateks pekat sangat bergantung pada pengukuran DRC untuk mengontrol efisiensi proses pemekatan lateks. Masuk ke metode yang kedua, metode pengujian kadar abu. Kadar abu adalah persentase residu anorganik seperti mineral, logam berat, silika, dan tanah yang tersisa setelah seluruh bahan organik dalam karet dibakar habis. Nilai ini menunjukkan tingkat kemurnian bahan karet dan adanya kontaminan atau bahan tambahan anorganik. Tujuan metode pengujian kadar abu yang pertama itu menilai kemurnian karet serta deteksi adanya kontaminasi anorganik dari tanah, logam, atau aditif. Yang kedua, digunakan dalam pengendalian mutu terutama pada produk karet teknis atau produk karet murni. Yang ketiga, sebagai acuan dalam perumusan komposisi karet campuran di industri manufaktur. Prinsip metode pengujian kadar abu. Sampel karet dibakar di dalam tanur suhu tinggi. Bahan organik akan terurai dan menguap dalam bentuk CO2 dan uap air. Sementara residu anorganik tidak terbakar dan tetap sebagai abu. Proses ini bersifat oksidasi total bahan organik, hanya menyisakan komponen anorganik yang tidak mudah menguap. Contoh metode pengujian kadar abu. Pabrik melakukan pengujian kadar abu untuk memastikan karet lembar yang dihasilkan tidak terkontaminasi tanah atau pasir selama proses pengolahan. Yang kedua, pabrik pembuatan karet teknik menggunakan data kadar abu untuk menyesuaikan formula campuran dengan bahan pengisi. Masuk ke metode yang ketiga, metode pengujian kadar kotoran. Kadar kotoran adalah persentase partikel asing yang terdapat dalam lateks atau karet alam, seperti serat tanaman, pasir, kulit kayu, tanah, atau debu. Kotoran ini bukan bagian dari komponen alami lateks dan dapat menurunkan kualitas serta performa produk karet. Tujuan metode pengujian kadar kotoran yang pertama yaitu menilai kebersihan lateks atau karet sebelum masuk ke proses produksi lebih lanjut. Yang kedua, menghindari kerusakan alat atau cacat produk akibat partikel kasar.
Yang ketiga, digunakan sebagai standar mutu oleh pabrik pengolahan dan pembeli bahan karet alam. Prinsip metode pengujian kadar kotoran. Metode ini berdasarkan prinsip filtrasi dan pengeringan. Sampel lateks disaring menggunakan saringan halus. Partikel kasar atau kotoran akan tertahan di saringan. Kemudian dikeringkan dan ditimbang untuk menghitung persentasenya terhadap sampel. Produk fisik yang terjadi, yang pertama itu filtrasi, pemisahan partikel padat tak larut dari cairan. Yang kedua, pengeringan, penguapan air dari partikel kotoran untuk memperoleh bobot kering. Contoh metode pengujian kadar kotoran. Yang pertama, untuk pengumpulan latex rakyat menggunakan metode ini untuk menilai kualitas bahan baku sebelum diterima di pabrik. Contoh yang kedua, industri sarung tangan latex menggunakan parameter kadar kotoran untuk menjamin kemurnian latex sebelum formulasi dan penggulungan. Masuk ke dalam kesimpulan. Berdasarkan metode pengujian mutu karet, dapat disimpulkan bahwa parameter DRC, kadar abu, dan kadar kotoran merupakan 3 indikator utama yang saling melengkapi dalam menilai kualitas bahan baku karet alam. Pengujian DRC memberikan informasi kuantitatif mengenai kandungan karet kering dalam lateks, yang secara langsung menentukan nilai ekonomi bahan tersebut. Sementara itu, kadar abu menunjukkan tingkat kemurnian karet melalui analisis residu anorganik setelah pembakaran sempurna, dan kadar kotoran menilai tingkat kebersihan fisik bahan melalui pemisahan partikel asing yang tidak diinginkan. Ketiga metode ini masing-masing didasarkan pada prinsip ilmiah yang berbeda, yaitu pengeringan, pembakaran termal, dan filtrasi. Namun semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa bahan baku karet memenuhi standar mutu sebelum diolah lebih lanjut. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.